bersama saya Aulia Khalqillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode numerik untuk menentukan akar dari suatu persamaan tidak linear menggunakan metode Newton Methods. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bagaimana menentukan akar menggunakan metode dissection, metode secant, metode false position atau regular falsi. Nah, pada metode Newton Methods ini atau metode Newton ini kita menggunakan pendekatan turunan pertama dari suatu fungsi yang kita gunakan, yaitu fungsi persamaan tidak linear ya. Nah, perbedaan dari beberapa metode sebelumnya adalah pada metode Newton ini kita hanya menggunakan atau hanya menginput satu nilai estimasi akar yang diinginkan. Nah, dibandingkan dengan metode sebelumnya, di mana kita menentukan batas minimum dan batas maksimum dari suatu akar itu sendiri. Nah, di metode Newton ini juga kita harus menghitung turunan pertamanya itu secara manual ya. Turunan pertamanya ini secara manual atau maksud saya secara analitik biasa. Nah, kelemahannya adalah ketika kita menggunakan suatu fungsi atau menyelesaikan suatu fungsi yang kompleks, maka itu akan sedikit rumit. Nah, mungkin ini bisa disiasati dengan menggunakan pendekatan metode numerik lainnya untuk menentukan untuk mencari turunan pertama dari suatu fungsi itu sendiri. Mungkin itu di lain kesempatan akan saya bahas bagaimana metode numerik untuk persamaan diferensial. Oke, kita lanjut. Contohnya bagaimana seperti sebelumnya juga. Di sini saya mencontohkan dengan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, secara matematika biasa dari fungsi ini kita memperoleh nilai akarnya itulah x sama dengan 1. Nah, untuk secara numerik menggunakan metode Newton, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita hanya memberikan atau menginput satu estimasi nilai akar itu yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memberikan nilai estimasi akar itu adalah sama dengan 2. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, persamaan Newton, di mana fungsi ini ketika kita substitusikan nilai 2 ke dalam fungsi ini, maka diperoleh nilai sama dengan 1 ya. Dan kita hitung atau kita cari turunan pertama dari fungsi ini adalah 2x dikurang 2 ya, maka akan menghasilkan sama dengan 2 ketika x itu sama dengan 2 ya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Newtonnya, maka diperoleh nilai akar estimasi awalnya itu adalah 1,5 ya, 1,5. Nah, kemudian kita atur nilai input sebelumnya yang dimana x sama dengan 2 menjadi nilai akar yang lama, xr old ya. Kemudian nilai akar yang baru yaitu 1,5 ya. Nah, kemudian kita hitung nilai errornya. Apakah nilai errornya itu sudah lebih kecil dari limit error yang kita tentukan ya. Di sini kita nilai errornya itu memperoleh sebesar 0,25. Nah, nilai error ini masih sangat besar dari limit error yang kita gunakan di sini. Misalnya di sini pangkat minus 6 ya. Nah, maka jika nilai errornya ini masih sangat besar dari batas limit error yang digunakan, maka proses perhitungan akar ini masih terus berlanjut ya, dengan menentukan nilai akar yang baru dengan menggunakan nilai akar sebelumnya. Maka nilai akar ini ya, yang 1,5 ini akan menjadi nilai akar yang akan digunakan untuk menghitung nilai akar baru. Nah, maksudnya di sini x ini akan menjadi nilai x inisial ya, akan menjadi x inisial. Untuk selanjutnya proses iterasi hingga menemukan nilai errornya itu
lebih kecil dari batas limit yang digunakan. Nah, adapun langkah numeriknya adalah sebagai berikut. Pertama, kita atur initial root-nya, estimasinya berapa, X ya. Kemudian untuk variabel X, maksud saya untuk variabel X ataupun X inisial. Kemudian kita set limit errornya di sini pangkat minus 6. Kemudian kita lakukan setting untuk iterasi pertama atau pengulangan pertama. Nah, kemudian kita hitung estimasi rootnya ya, nilai akar yang kita inginkan dengan menggunakan persamaan sebelumnya. Maksud saya ini persamaan yang pertama tadi ya, persamaan Newton tadi. Kemudian kita simpan nilai root estimasinya yang kita tentukan awal ini menjadi variabel baru, yaitu XR_out. Kemudian kita atur X inisialnya ini menjadi sama dengan nilai XR yang ditentukan dari persamaan poin 4 ini. Kemudian kita hitung errornya menggunakan persamaan error yang sebelumnya. Kemudian jika nilai errornya itu lebih kecil dari limit errornya, atau nilai error estimasinya itu adalah none atau tidak bernilai, maka akar estimasinya itu adalah XR yang lama, XR_out, atau errornya itu adalah 0. Artinya adalah akarnya itu adalah si XR_out-nya itu sendiri, atau si nilai X yang terakhir. Nah, jika poin 8 ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan proses selanjutnya. Kita lakukan pengulangan. Ketika errornya itu lebih besar dari limit error yang digunakan, maka dihitung persamaan Newton ya, persamaan Newton. Kemudian kita atur XR_out-nya itu sama dengan X, artinya X inisial yang kita input tadi akan menjadi nilai XR_out ya untuk disimpan. Kemudian kita atur X yang baru ya, X inisial yang baru itu adalah sama dengan nilai akar yang ditentukan dari perhitungan Newton ini. Nah, kemudian kita hitung errornya ya, kemudian kita kita cek nilai absolut dari fungsi untuk nilai akarnya itu apakah lebih kecil dari error limit yang ditentukan atau tidak gitu. Nah, ini untuk melihat apakah dia konvergen atau tidak konvergen. Nah, untuk nilai konvergen itu dia cenderung mendekati nilai 0, yang tidak konvergen itu akan cenderung masih sangat besar atau lebih dari 0, sangat jauh dari 0. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya ya. Kemudian kita update iterasi selanjutnya jika nilai errornya itu masih sangat besar dibanding dengan nilai limit error yang kita gunakan. Nah, jika nilai errornya itu sudah lebih kecil dari limit error yang ditentukan ya, atau yang kita gunakan, maka proses akan berhenti. Nah, demikian penjelasan metode numerik untuk menentukan akar dari suatu fungsi persamaan tidak linear menggunakan metode Newton. Untuk penerapan metode numerik ini saya telah menulisnya dalam program Fortran 95 yang bisa Anda lihat di link deskripsi di bawah. Ya, jika ada pertanyaan atau kebingungan, silakan bertanya di dalam kolom komentar di bawah atau bisa langsung email ke saya. Terima kasih, demikian penjelasan saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.